suatu hutan terdapat sebuah penjaga sungai yang keramat yang bernama Dobi si gendut, Momo si gendik, dan Tobi si tulawit. Jadi si Tobi ini mendapatkan sebuah bisikan. Dengan bisikan, cicipilah semarak dunia yang penuh dengan intrik dia. Demikian suara gemuruh bercampur kilat menyapa ketiga kuping mereka bertiga. Saat badai menggempur bumi dan langit Wangsit. Lalu mereka bercerita bahwa Wangsit ini sangat berbahaya karena barang siapa yang sudah pergi ke kota tidak bakal bisa kembali ke dalam hutan. Bahkan jika pun mereka selamat, mereka akan tersesat pada saat perjalanan dan tidak akan bisa kembali. Dan juga leluhur mereka berkata, jika salah satu dari kurcaci mereka meninggalkan tempat sungai tersebut, maka sungai tersebut akan kering dan kehidupan pun tamat. Jadi tiga kurcaci ini sangat resah karena bisikan dari sang Wangsit. Jadi mereka berunding, dan juga mereka sangat tahu bahwa legenda dari kurcaci yang pernah tersesat dan tidak kembali itu dari leluhur mereka, sehingga mereka pun menarik kesimpulan mungkin dunia manusia itu sangat indah, sehingga para leluhur menceritakan bahwa mereka tersesat, tidak bisa pulang, padahal mereka sengaja dengan pura-pura tidak mengingat atau bisa disebut dengan amnesia. Lalu seorang dari tiga kurcaci itu angkat bicara. Si Momo yang menggenit ini berkata, aku tahu bagaimana caranya kita bisa sampai di kampung dengan selamat dan juga kembali dengan selamat tanpa tersesat ataupun kehilangan jejak. Bukankah setiap setahun sekali ada seorang wanita bijak yang datang ke sumur keramat untuk mengambil air untuk menyucikan seluruh masyarakat desa? Bagaimana kalau kita mengikuti jejak seorang wanita bijak tersebut? Sembari kita mengikutinya, kita meninggalkan jejak agar kita pulang bisa mengikuti jejak tersebut tanpa tersesat. Bagaimana teman? Sambil si Momo melirik ke arah Tobi. Lalu Tobi menyahut, bagaimana Momo? Idemu cemerlang, tetapi aku takut untuk mengikutinya karena aku takut jika kita tidak bisa pulang, bagaimana? Lalu si Dobi menyahut sambil menguap, bagaimana kita tahu gagal? Mencoba saja kita pengecut. Kita turuti aja Wangsit, dan kita akan jaga langit serta dewa-dewi pasti merestui kita. Saat surya meninggi, ketiganya pun sepakat untuk berangkat. Hilang sudah kegelisahan mereka tentang ketakutan mereka akan tersesat dan tidak bisa kembali. Lalu wanita tua itu
mendekat ke arah sumber air dan berlutut sambil mengucapkan sebuah mantra. Mantra itu, "Hai kamu sumber, kuucapkan salam hormat dari lubuk hatiku yang bersih. Sucimu, bersihkanlah tanganku yang berbau debu. Bijakmu, selimuti jiwaku yang berselimut. Kabut hingga bersih bening, aku regu yang menyembuhkan jiwa-jiwa terluka." Wanita bijak itu sambil mengucapkannya melihat kiri kanan, karena jika ada yang mendengar, mantra tersebut tidak akan berhasil. Tiba-tiba Dobby si gendut berkata, "Hei teman, ini dia si wanita bijak tersebut. Ayo kita ikutin mereka," sambil si Dobby berbisik kepada teman-temannya. Wanita bijak tersebut berjalan sangat pelan sambil membawa tempayannya yang dipikul dengan air yang berisi sangat berat, dan juga diikuti oleh 3 kurcaci di belakang seorang wanita bijak tersebut. Tiba-tiba Toby berbisik, "Bagaimana kalau kita membantunya, karena kita bertiga sedangkan dia sendiri? Bukankah kita akan lebih cepat sampai jika kita membantu seorang wanita bijak tersebut?" Sambil Toby berbisik kepada kedua kawannya, karena si Toby lebih mementingkan perasaannya daripada akalnya. Tiba-tiba Momo marah dengan berkata, "Pantang bagi kita untuk menampakkan wujud kita kepada seorang manusia, karena jika wujud kita menampakkan diri kepada manusia, kita tidak akan bisa kembali lagi ke hutan tersebut. Ingat, riwayat mengajarkan apa?" Sambil Momo menatap tajam ke arah Toby. Barangkali yang tersesat dalam riwayat karena kelihatan seperti manusia biasa. Ingat, wanita tua ini bukan orang biasa, dia orang bijak. Kitab kita menyebutkan orang bijak penuh belas kasih terhadap semua makhluk. Coba kalian ingat-ingat lagi apa yang tertulis dalam kitab kurcaci tentang manusia dan setan. Lanjut si Toby. Di kitab juga tertulis bahwa tidak ada keseimbangan antara manusia. Tidak ada lagi yang mereka sebut yin dan yang. Ingat, kita itu sudah digolongkan ke dalam seorang yang jahat, atau bisa dibilang dengan kurcaci kecil yang jahat. Jangan sampai kita juga dibantai habis seperti kurcaci yang dahulu. Sembari Momo berkata dengan tatapan yang tajam. Tiba-tiba Toby marah dan membantah, "Kalian ini jangan berburuk sangka. Mana mungkin wanita tua penyot itu mau seperti itu dan berani macam-macam. Terserah kalian mau ikut atau enggak." Toby mendekat ke arah wanita tua tersebut diikuti dengan Dobby, sedangkan Momo tidak ikut. Momo sembunyi di belakang mereka. Sesaat setelah wanita bijak itu melihat kurcaci, wanita bijak itu berkata, "Hai kurcaci manis, sedang apa kalian? Apakah yang kalian akan lakukan?" Lalu mereka berkata, "Kami akan membantu engkau membawa ember yang besar tersebut." Lalu si wanita bijak tersebut berkata, "Sungguh suatu kehormatan jika kalian membantu saya." Lalu Toby memperkenalkan diri, "Hai, aku Toby. Ini sahabatku Dobby. Kami adalah kurcaci penjaga sumur yang keramat." Lalu wanita bijak tersebut menempatkan 2 kurcaci tersebut di depan agar semisal kurcaci tersebut ingin mencelakai wanita bijak tersebut, si wanita bijak ini tahu
Sore menjelang malam, akhirnya 3 kurcaci dengan wanita bijak tersebut sampai tiba di kampung dengan selamat. Lalu si wanita bijak itu berkata, kalian tetap di dalam kain panjang yang aku pakai ini, jangan sampai warga ketahuan. Lalu si wanita bijak ini berjalan menuju tengah desa. Di tengah-tengah desa sudah banyak warga-warga yang menunggu air yang dibawa wanita bijak tersebut. Lalu si wanita bijak tersebut berkata, salam belas kasih wahai sahabat jiwaku. Aku pulang mengambil air suci dari sumber keramat di tengah hutan. Semburat kebaikan akan kupercikan kepadamu. Aku berjalan melewati setapak pahit kehidupan untuk sampai kepadamu. Ini dia pengetahuan yang akan kubagikan bernasnya kepadamu lewat percikan air tersebut. Kedua Tobi dan Dobi terkikik-kikik. Bukannya kita yang menuntun si wanita bijak ini jalan. Keduanya lupa pada waspada yang dipelihara di balik kain yang dipakai wanita bijak tersebut. Tiba-tiba seorang warga kampung di desa tersebut tiba-tiba mendengar suara dari balik pakaian wanita tersebut, dan dia memberanikan diri untuk berkata, siapa yang ada di balik pakaianmu tersebut, wahai wanita bijak? Lalu wanita bijak tersebut menyikapkan atau membuka kain tersebut, dan sehingga nampaklah 2 kurcaci yang bersembunyi di balik kain wanita bijak tersebut. Lalu si wanita bijak tersebut dengan berteriak berkata, ini mereka yang jahat, pembawa dusta. Mereka mengikutiku seperti bayang-bayangan, tapi kini mereka sudah kutaklukkan, dan sekarang akan kumusnahkan di depan kalian, agar kalian tahu ini kebijakan memangkas habis dusta. Lalu pada warga-warga di situ pada berteriak ketakutan, sehingga tidak bisa membebaskan dan membiarkan Tobi dan Dobi memberi kesempatan untuk membela diri. Lalu dengan serempaknya mereka berkata, bunuh mereka, bunuh mereka, bunuh mereka wanita bijak, musnahkan mereka ke tempat mereka di neraka sana. Lalu wanita bijak tersebut pelan-pelan menghafalkan mantra-mantranya, dan pelan-pelan dingin menyerapi telapak tangan kaki Dobi dan Tobi. Dingin yang membius tulang-tulang pun mulai kaku. Keram mencengkram perut, menjalar mengilu pada lipatan jantung, dan mengapa langit tak menjaga? Wangsit pun menipu mereka. Tiba-tiba Tobi berteriak, mengapa kau mengkhianati kami, wanita bijak? Lalu Dobi berteriak, demi langit, mengapa kalian percaya wanita bijak ini? Dia ular licik. Kami adalah kurcaci penjaga sumber kiamat, penjaga sumber air keramat. Kami musnah, sumbermu pun kering. Selamanya kalian akan terkutuk oleh prasangka dan tuduhan palsu. Terkutuklah kalian yang merasa benar. Dengan teriakan yang sudah mulai suara mereka mengecil karena mereka merasakan kesakitan. Dan akhirnya Tobi dan Dobi pergi ke tempat keabadian. Dan juga si wanita bijak tersebut tersenyum dengan senyum liciknya yang jahat. Selesai sudah, katanya kepada seluruh warga yang ada di desa tersebut. Dan juga Momo yang tidak ikut bersama Tobi dan Dobi merasa ketakutan dan berlari kembali ke arah hutan dengan kaki yang gemetar, disusul dengan percikan hujan
bagaikan hujan yang turun di malam hari. Terima kasih. Sekian dari dongengnya.